Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah, saya tidak tahu. Saya punya ilmu yang diajari Allah, kamu tidak tahu. Maka innaka lan tastatya ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama anda. Oke, silahkan belajar, tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya. Fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya, itu dosa. Dengarkan aja. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit. Protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghairatihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca biro. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro nek kowe ra iso tak warai, nak maca. Karena dalam kiro asap ya mesti gitu, kalau nggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot. Jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha, apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi kiro kita fala takufi doikin, bukan pakai apa? Dikin ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok, saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraat sab'a ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca sabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuhikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun, malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini nggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimuwah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tambah bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti sama bakas muridnya. Yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alamah. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Hitami. Ibnu Hajar al-Hitami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali Bari yang ngarang ya, mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau, yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes
Sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya, tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya syarah namanya Syarhu Muslim lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak Mudzakkar Salim, yang satu pakai Manhajut Thulab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Baru ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, nggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik, ya sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa ta'biri bidzalik aula min ta'biril asli kadan atau a'ammu min ta'biril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rasulullah. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek manek, karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajros sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunat. Ada akwal kayak Fatihah, tasahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambahkan walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim mau demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber udang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Reza misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ke-7 itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampean malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. lebih putu Nabi. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini, bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fatul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati atau setengah menit lagi mati, karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan Gus Kausar, jawab saja. Nah, ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahim. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian ada menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini,
Tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir. Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal, karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada. Ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu.